di sini saya akan menjelaskan tentang cabang-cabang hukum perdata. Yaitu hukum perdata adalah bagian dari hukum yang mengatur hubungan antara individu atau badan hukum yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pribadi, keluarga, dan harta benda. Hukum perdata terbagi ke dalam beberapa cabang yang mencakup berbagai aspek kehidupan dan kegiatan hukum masyarakat. Berikut saya jelaskan mengenai cabang-cabang hukum perdata yang lebih rinci, yaitu yang pertama, hukum perikatan atau kontrak. Hukum perikatan mengatur hubungan hukum yang timbul karena adanya perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih. Secara umum, hukum perikatan ini sendiri mencakup pembentukan kontrak, proses terciptanya perjanjian yang sah dan mengikat. Setiap kontrak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan para pihak, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Jenis-jenis perikatan bisa berupa perikatan yang bersifat timbal baik, misalnya jual beli, sewa menyewa, atau satu pihak saja yang memiliki kewajiban, misalnya hibah. Pelanggaran kontrak. Jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka pihak tersebut dapat dikenakan tuntutan ganti rugi atau pembatalan kontrak. Yang kedua, hukum kebendaan. Hukum kebendaan mengatur hak-hak yang berkaitan dengan benda atau properti. Ini termasuk hak milik dan hak atas benda bergerak maupun tidak bergerak. Beberapa hal yang diatur dalam hukum kebendaan antara lain: hak kepemilikan, mengatur tentang siapa yang berhak atas benda dan bagaimana cara pengalihan hak atas benda tersebut. Hak jaminan, gadai, hipotek. Hukum kebendaan juga mengatur cara-cara untuk memberikan jaminan terhadap utang, seperti dengan hipotek untuk tanah atau gadai untuk benda bergerak. Hak sewa mengatur hubungan hukum antara penyewa dan pemilik barang, seperti sewa tanah atau bangunan. Penguasa dan pengalihan benda mengatur cara-cara pemindahan atau pengalihan hak atas benda, misalnya jual beli. Yang ketiga, hukum keluarga. Hukum keluarga mengatur berbagai aspek hubungan hukum dalam keluarga, termasuk yaitu perkawinan. Mengatur tentang sahnya perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, serta pembagian hak dalam rumah tangga. Penceraian, aturan mengenai syarat-syarat perceraian, hak dan kewajiban setelah perceraian, termasuk pembagian harta dan hak asuh anak. Perwalian anak, menentukan siapa yang berhak mengurus anak apabila orang tuanya meninggal atau tidak mampu mengasuh anak. Adopsi, mengatur mengenai pengabdosian anak oleh pasangan atau individu lain. Yang keempat, hukum waris. Hukum waris mengatur pembagian harta peninggalan seorang setelah ia meninggal. Materi yang ada di dalam mencakup ahli waris, menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan berdasarkan hukum yang berlaku, baik berdasarkan hukum agama seperti hukum waris Islam maupun hukum perdata umum. Perwarisan, bagaimana pembagian warisan tersebut dilakukan, baik berdasarkan wasiat yang dibuat almarhum atau sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku. Faisat, mengatur syarat dan ketentuan mengenai wasiat yang dibuat oleh pewaris sebelum meninggal. Yang kelima, hukum perlindungan konsumen. Hukum ini melindungi konsumen dari praktik-praktik bisnis yang merugikan, dengan beberapa pokok materi sebagai berikut. Hak konsumen, hak untuk mendapatkan produk yang aman, informasi yang jelas mengenai barang atau jasa yang dibeli, serta hak untuk mengganti barang yang cacat atau tidak sesuai. Kewajiban pelaku usaha. Pelaku usaha diwajibkan memberi informasi yang jelas dan benar, serta menjamin kualitas barang atau jasa yang mereka jual. Penyelesaian sengketa. Mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen
dan pelaku usaha yang dapat dilakukan melalui jalur peradilan atau alternatif lain seperti mediasi. Yang keenam, hukum perusahaan. Hukum perusahaan mengatur aspek hukum yang berkaitan dengan badan usaha, meliputi pembentukan perusahaan, mengatur tentang jenis-jenis perusahaan, perusahaan perseorangan, CV, PT, dan lain-lain. Prosedur pendirian dan syarat-syarat legalitas usaha. Hak dan kewajiban penguasa. Mengatur hak dan kewajiban penguasa dalam menjalankan usaha, termasuk kewajiban membayar pajak dan memenuhi hak karyawan. Pengelolaan perusahaan. Aturan tentang pengelolaan internal perusahaan, seperti hak suara pemegang saham, wewenang direksi, dan pengawasan oleh Dewan Komisaris. Pembubaran dan likuidasi. Mengatur proses likuidasi perusahaan ketika perusahaan tutup atau bangkrut. Yang ketujuh, hukum properti. Hukum properti berhubungan dengan pengelolaan dan penguasaan harta benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, serta peraturan terkait penggunaan dan peralihan hak milik atas properti. Hak atas tanah diatur dalam hukum kebendaan mengenai siapa yang berhak memiliki pengelolaan dan mentransfer hak atas tanah. Peralihan properti mengatur cara-cara hukum dalam pengalihan hak atas properti, misalnya dalam jual beli properti atau pengalihan hak waris. Pencatatan properti. Peraturan mengenai pencatatan tanah dan properti untuk memastikan keabsahan kepemilikan. Yang ke-8, hukum perbankan dan keuangan. Hukum ini mengatur hubungan hukum yang melibatkan lembaga perbankan dan transaksi keuangan, termasuk kontrak perbankan. Mengatur hubungan antara nasabah dan bank, seperti simpanan, pinjaman, dan layanan lainnya. Transaksi keuangan. Hukum yang mengatur transaksi dalam sektor keuangan, termasuk investasi, saham, dan obligasi. Kewajiban dan hak bank. Bank sebagai keuangan memiliki kewajiban memberikan layanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hak untuk melindungi kepentingannya. Yang ke-9, hukum adat. Perdata adat. Hukum adat mengatur hubungan-hubungan dalam masyarakat yang berdasarkan adat dan kebiasaan yang berlaku di suatu daerah atau komunitas. Meskipun tidak selalu diakui sebagai hukum negara, hukum adat berperan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkungan komunitas adat tersebut. Sistem waris adat. Dalam masyarakat adat, hukum waris bisa berbeda dengan hukum waris nasional. Hukum adat juga mengatur peralihan hak atas tanah dan kekayaan. Perkawinan adat mengatur prosesi perkawinan yang dilakukan menurut adat istiadat tertentu. Yang terakhir, yang ke-10, hukum tanggung jawab perdata. Delik perdata. Hukum ini berkaitan dengan tanggung jawab seseorang atas perbuatannya yang menyebabkan kerugian kepada pihak lain. Beberapa pokok yang diatur dalam hukum tanggung jawab perdata antara lain: delik, tindakan yang merugikan orang lain, misalnya mencemarkan nama baik, kecelakaan lalu lintas, atau kerusakan properti. Ganti rugi, pihak yang merasakan dirugikan berhak menuntut ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan pihak lain. Sekian dari penjelasan saya tentang cabang-cabang hukum perdata. Sekian dari saya, terima kasih.